Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membacakan materi atau konsep dasar mengenai Session Initial Protocol atau SIP. Sebelum itu, perkenalkan, saya Gelik Arfiansyah absen 11. Saya Muhammad Naufal Aldron, absen 15. Saya Muhammad Fikri Maulidin, absen 20. Kalau begitu, langsung saja ke inti materi. Yang pertama, mengenal Session Initial Protocol atau SIP merupakan salah satu standar pensinyalan dan pengontrolan sesi dari paket teleponi yang dikembangkan oleh IETF sebagai bagian dari Internet Multimedia Conferencing Architecture. SIP merupakan sebuah application layer protokol yang digunakan untuk membentuk, memodifikasi, dan menterminisasi sebuah sesi multimedia. Yang pertama, pengertian Session Initial Protocol atau SIP. SIP adalah suatu signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang dapat berupa suara, video, atau teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Layanan tersebut diantaranya yaitu A. RTP atau Real Time Transport Protocol, digunakan untuk melakukan transfer data secara real time. Yang kedua, B. SDP atau Session Description Protocol, digunakan untuk mendeskripsikan sesi multimedia. Yang ketiga, C. Megaco atau Media Gateway Control Protocol, digunakan untuk berkomunikasi dengan PSTN atau Public Switch Telephone Network. Sebagai contoh, selain untuk call telepon yang sederhana, SIP juga dapat digunakan untuk setup conference video dan audio atau instant messaging. SIP merupakan peer-to-peer signaling protocol yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF yang mengizinkan endpoint-nya untuk memulai dan mengakhiri session komunikasi. A. Konsep Session Initial Protocol atau SIP. SIP merupakan salah satu standar pensinyalan dan pengontrolan sesi dari paket teleponi yang dikembangkan oleh IETF. Seperti layaknya HTTP, SIP merupakan client server protokol yang menggunakan model transaksi request dan response. SIP adalah versi teknologi yang disederhanakan dari sistem multimedia paket ITUH.2.323. SIP didefinisikan dalam RFC 2543. Komunikasi pada SIP dilakukan dengan mengirimkan message yang berbasis HTTP. Setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP URI atau Uniform Research Identification. Poin B. Kelebihan server software berbasis SIP. SIP merupakan protokol ASCII yang memfasilitasi pembentukan modifikasi serta pelaksanaan sesi komunikasi antar individu atau beberapa peserta. Jenis komunikasi SIP dapat berupa klien video conference dan server pesan suara atau perangkat yang dapat berinteraksi dengan cara yang sama. Berbagai jenis interaksi yang dapat dilakukan dalam komunikasi ini termasuk peer-to-peer atau multi-point. SIP memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaannya. Berikut adalah kelebihan server software berbasis SIP. Yang pertama, general purpose. SIP diintegrasikan dengan protokol standar IETF lainnya untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis SIP. Yang kedua, arsitektur yang terdistribusi dan scalable. A. Proxy server, B. Redirect server, C. Register server, D. Location server. Lalu yang ketiga, sederhana. Pengiriman message berbasis HTTP atau text based, bukan binary based. Hal ini menyebabkan SIP mudah diimplementasikan. Yang keempat, mobility. A. Seorang pengguna dapat menerima message atau call yang ditunjukkan padanya meskipun berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Proxy server akan meneruskan call ke lokasi pengguna saat ini. B. Device yang digunakan dapat berupa PC, baik di rumah maupun kantor, wireless phone, IP phone, ataupun telepon biasa. Yang terakhir, yaitu yang kelima, layanan yang dibuat dengan Call Processing Language, CPL, dan CGI atau Common Gateway Interface. Antara lain sebagai berikut. A. Call waiting, call forwarding, call blocking, atau basic fitur. Yang B.
call forking, melakukan panggilan kepada beberapa endpoint. Yang C, instant messaging. Yang D, find me follow me. Yang kedua, cara kerja Session Initial Protocol atau SIP. Session Initial Protocol adalah protokol yang dikembangkan oleh IETF MMU SEC Working Group dan standar yang diusulkan untuk memulai, memodifikasi, dan mengakhiri sesi pengguna interaktif yang melibatkan elemen multimedia seperti video, suara, pesan instan, game online, dan virtual reality. SIP merupakan protokol pemberian sinyal berbasis teks yang mirip dengan HTTP dan SMTP. SIP memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengelola, dan menghentikan sesi dalam jaringan berbasis IP. Sesi bisa menjadi panggilan telepon dua arah sederhana atau bisa menjadi sesi konferensi multimedia kolaboratif. Entitas yang berinteraksi dengan skenario SIP disebut agen pengguna atau user agent. Entitas ini dapat beroperasi dalam dua mode, yaitu A. User Agent Client atau UAC. Mode ini menghasilkan permintaan dan mengirimnya ke server. B. User Agent Server atau UAS. Pada mode ini, sistem akan mendapatkan permintaan, memproses permintaan tersebut, dan menghasilkan tanggapan. Cara kerja Session Initial Protocol atau SIP adalah awalnya penelepon atau caller akan diidentifikasi oleh alamat SIP. Saat membuat panggilan SIP, pemanggil pertama kali menempatkan server yang sesuai dan kemudian mengirimkan permintaan ke SIP. Pada saat melakukan panggilan dengan SIP, sebelum mencapai caller yang dituju, permintaan SIP akan dialihkan agar tidak memicu serangkaian permintaan SIP baru oleh proxy. Pengguna dapat mendaftarkan lokasi mereka dengan server SIP. SIP adalah solusi pemberian sinyal berbasis IP yang tidak menggunakan jalur sinyal terpisah, namun bergantung pada konektivitas IP pada host awal menuju ke server. Sistem ini digunakan untuk komunikasi berbasis paket dan memungkinkan banyak jenis panggilan yang berbeda seperti video interaksi game, serta suara. SIP diimplementasikan dengan penyebaran jaringan generasi berikutnya. Sekian dari penjelasan konsep dasar SIP. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.